Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan umat muslim di pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri. Biasanya sholat ini dilakukan di tanah terbuka, mengingat banyak sekali jemaah yang hadir pada saat pelaksanaannya. Bagaimanakah hukum sholat Id? Ada 3 pendapat. Yang pertama, sholat Id hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya, yang penting dilihat dari segi adanya sholat itu sendiri, bukan dilihat dari segi pelakunya. Atau dengan bahasa lain, yang penting dilihat dari segi adanya sekelompok pelaku, bukan seluruh pelaku. Maka, jika ada sekelompok orang yang melaksanakannya, berarti kewajiban melaksanakan sholat Id itu telah gugur bagi orang lain. Pendapat ini adalah pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Hambali. Pendapat yang ketiga adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap kepala, artinya berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Lalu bagaimanakah hukum sholat Id di rumah? Menurut keputusan Menteri Agama, beliau menghimbau agar umat Islam di Indonesia mengutamakan pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Hijau dan kuning, itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat Id di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat Id ini hukumnya sunnah, sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga dan lingkungan itu hukumnya wajib. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW keluar menuju sebuah tempat sholat yang cukup luas. Namun pada situasi yang kepepet atau halatut darurah seperti saat pencegahan COVID-19, pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat dialihkan dari masjid, musola, atau tanah lapangan ke rumah yang hanya melibatkan sedikit jamaah, yaitu anggota keluarga. Uzur dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri memiliki kesamaan dengan uzur pada sholat Jumat. Panduan tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Berikut adalah tata cara sholat Idul Fitri, baik itu sendirian ataupun berjamaah. Yang pertama, sebelum sholat Id disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, sholat Id dimulai dengan menyeru as-sholatu jam'iyah, yang artinya sholat jamaah akan segera didirikan. Selain itu, sholat Id dilaksanakan tanpa didahului azan dan iqomah. Yang ketiga, membaca niat sholat Idul Fitri sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang kelima, 7 takbir pada rakaat pertama, dan pada rakaat pertama sholat Id setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca takbir lagi sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali tersebut diucapkan sambil mengangkat tangan. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir 7 kali. Setelah itu disunahkan membaca surat Al-A'la. Yang ketujuh, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat biasa. Lalu berdiri kembali untuk sholat rakaat kedua. Kedelapan, 5 takbir pada rakaat kedua selepas berdiri lagi pada rakaat kedua. Membaca takbir lagi sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan seperti sebelumnya. Setelah 5 takbir membaca surat Al-Fatihah, kemudian disunahkan membaca surat Al-Wasiyah. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk tasyahud, dan salam. Setelah sholat mendengarkan khutbah Idul Fitri. Sebagai catatan, pada sholat Idul Fitri berjamaah, imam mengeraskan bacaan sholatnya. Sementara itu, jika dikerjakan sendirian, maka bacaannya diucapkan dengan pelan atau tidak dikeraskan. Demikianlah panduan tata cara pelaksanaan sholat Id di rumah. Semoga bermanfaat. Kami dari Ensiklopedia Islam mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.